Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Berjumpa lagi dengan saya Kang Nur pada masih dalam sesi video yang sama, yaitu sesi tanya jawab ya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan mantan. Ini sangat menarik. Pasti banyak sahabat Kang Nur yang sampai saat inilah saya yakin masih bergulat sama mantan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghindari mantan yang selalu ngawasin kita padahal kita sudah pindah-pindah tempat, tapi anehnya ya mantan selalu tahu. Bagaimana cara menghindarinya? Ya dengan Anda berpindah-pindah tempat itu juga salah satu cara untuk menghindari mereka, ya menghindari mantan. Tapi ya tiba-tiba saja mereka tahu, tiba-tiba saja mereka selalu tahu. Ya kita nggak bisa melarang dong, ya. Kita logikanya kan begitu. Diri kita ya diri kita, dirinya ya dirinya gitu ya. Kalaupun kita berpindah-pindah tempat dan kita tidak mengharapkan tidak ada kehadiran mantan, tapi kalau si mantan sendiri masih ngebut ingin ngejar terus, ya itu kan hak mereka gitu, hak mantan Anda. Kita nggak bisa melarang mereka gitu. Justru kalau ketika Anda melarang dia ya, jangan ikuti saya, jangan cari tahu keberadaan saya di mana, saya sudah tidak ingin ketemu sama kamu. Ya mereka akan semakin nekat nanti, saya yakin itu ya. Ini banyak dibuktikan oleh para teman-teman ya, para klien Kang Nur khususnya, banyak mereka yang seperti itu ya. Bagaimana cara kita menghindari mereka? Ya mau nggak mau tentunya kita harus membuat perubahan ya, kita harus bisa berbuat perubahan pada diri kita sendiri. Mungkin yang awalnya kita putus dengan mantan adalah karena masalah, ya adalah masalah gitu, contohnya adalah masalah, ya kita harus berubah. Kalau diri kita awalnya single ya, kita ya mungkin cobalah untuk mendekati orang lain supaya diri kita memiliki pasangan. Jadi si mantan ini juga akan berpikiran, oh dia sudah bahagia sama orang lain, saya cobalah untuk juga mencari orang lain begitu. Atau bahkan juga ada juga mantan yang walaupun mantannya itu sudah punya pasangan yang baru, si mantan ini juga akan ngebet bagaimana caranya supaya dia bisa balik lagi sama dirinya gitu ya. Akan seperti itu terus, itu memang sifatnya manusiawi ya. Saya dalam istilah saya nggak bisa banyak berkomentar soal itu. Kalau kita ingin menghindari mereka ya dimana kita ingin menghindari gitu, kecuali Anda pergi jauh ya, Anda pergi jauh, Anda memutuskan kontak sama dia, Anda tidak memutuskan untuk tidak sangat-sangat menjauh dari kita ya, dari dia yang sekiranya dia itu mustahil untuk mengikuti gitu ya. Tentunya nanti sahabat kamu bisa memikirkan sendiri-sendirilah soal itu ya. Mungkin ada juga yang lari ke luar negeri, ada juga yang ngumpet di tempat apapun lah ya, sekiranya tentunya kan seperti itu terus ya. Kecuali kalau memang nanti si mantan ini sudah ada perubahan, sudah mulai berpikir jernih ya, tentunya dia tidak akan melakukan hal seperti itu lagi itu, tidak akan ngejar-ngejar Anda lagi dan lain sebagainya ya. Ya memang seperti itu, kita mau bagaimana gitu ya. Kalau soal kita menyuruh supaya orang itu jangan ngejar-ngejar kita terus, ya itu bukan hak dari kita gitu. Kita hanya bisa merasa nyaman atau tidak saja gitu. Perihal dia ngejar terus ataupun tidak itu soalnya jadi hak mereka gitu ya. Itu sudah jadi hak orang lain dan itu sudah memang kebutuhan dirinya sendiri gitu. Kalau kita melarang ya sama saja kita kita menghilangkan hak asasi mereka gitu ya. Mereka punya hati, mereka punya pikiran, juga mereka punya perasaan ya. Kita sendiri, saya paham lah, kita Anda sendiri yang sebagai mantan yang selalu dikejar-kejar pasti merasa nggak nyaman ya, pasti merasa ada sesuatu yang mengganjal ya. Ya kita coba sabar saja, kita coba sabar, kita coba gali informasi yang lebih dalam lagi, gimana caranya supaya dia ini melupakan Anda dan lain sebagainya ya. Ini salah satu curhatan dari seorang mantan yang nggak mau dikejar-kejar gitu. Kalau yang banyak kan yang datang ke Kang Nur itu gimana supaya mantan saya ini balik sama saya, tapi kalau yang ini gimana caranya supaya mantan ini menjauh. Ya mau gimana gitu ya, lebih dewasa lagi sajalah
Kalau untuk saran saya lebih dewasa lagi, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau memang mantan kita ini masih ingin menjalin silaturahmi sama kita, masih ingin menjalin komunikasi yang baik, artinya sudah tidak memikirkan suatu perasaan, tidak mengomongkan suatu hubungan, ya diterima saja, ya diterima saja. Karena menjalin silaturahmi kan juga sama saja kita menjalin rezeki, ya gitu juga, supaya kita melebarlah keberkahan kita, gitu ya. Ya intinya itu tadilah, kita jangan benci sama seseorang. Kalau seseorang ingin benci sama kita, monggo silakan ya. Yang penting kita tetap bersih, kita tidak membenci mereka gitu. Kalau ingin berperilaku baik, monggo silakan, kita terima ya. Gitu saja saran dari Kanung, itu cara untuk menjadi orang yang dewasa gitu ya. Dan itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa menambah wawasan, menambah informasi, membuka hati, membuka pikiran kita sama-sama ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.